Hai semuanya, selamat datang di Enyah Kes. Podcast yang ngebahas semua hal seru dan tentunya kadang mikir. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang seru dan bikin orang tua di Indonesia tuh sebenarnya khawatir, yaitu kenakalan remaja. Siapa sih di sini yang punya teman sering coba-coba atau yang lagi nonton nih para orang tua punya anak yang lagi mencari jati dirinya? Untuk membantu kita semua lebih paham soal kenakalan remaja, aku udah ngajak dua narasumber yang super keren. Ada Teteh Awa, seorang psikologi remaja yang udah berpengalaman banget dalam menangani anak muda. Selamat datang Teteh Awa yang sangat cantik ini. Boleh disapa dulu yuk. Hai Kalulu, hai pendengar semuanya, kayak senang banget nih bisa menjadi bagian podcast di sini. Terus kita juga kedatangan dokter spesialis anak yang kece banget, yaitu Dokter Aza. Selamat datang dokter. Terima kasih banyak kalau yang sekali ini senang ya bisa bertemu di sini. Oke, Teh Awa, aku pengen deh nanya sekilas tentang topik yang ingin kita bahas. Dari sudut pandang psikologi, kenapa sih remaja itu sering banget melakukan tindakan yang disebut dengan kenakalan remaja? Itu pertanyaan yang bagus banget nih Kak Lulu. Sebenarnya kenakalan remaja itu hal wajar ya. Apalagi di masa remaja tuh banyak banget kayak remaja-remaja sekarang yang penasaran pengen banget coba-coba nih ya kan. Karena hal tersebut tuh karena mereka ingin mencari jati dirinya sendiri. Terus juga dia tuh pengen banget nih diterima sama lingkungannya, apalagi lingkungan pertemanan kan. Sekarang kan pertemanan lumayan begitu serem ya. Nah kadang rasa penasaran ini nih membuat mereka mencoba hal-hal baru, termasuklah itu dianggap sebagai kenakalan remaja. Jadi bisa dibilang itu adalah bagian proses tumbuh kembang anak ya? Bener banget, tapi penting juga nih sebagai orang tua dan lingkungan sekitar untuk memberikan arahan yang tepat supaya rasa penasaran mereka tuh bisa tersalurkan dengan baik. Nah dok, dari sudut pandang medis, apa aja sih dampak negatif dari kenakalan remaja? Dampak negatifnya banyak banget nih kalau contohnya. Sebelum kita mendalam topik, jangan lupa like and subscribe dulu teman-teman. Oke, untuk memperdalam pemahaman kita mengenai kenakalan remaja, mari kita diskusi inti bersama Dokter Aza dan Teteh Awa. Selanjutnya kita akan membahas topik yang bahaya banget dan sepertinya udah menjadi hal yang wajar di dunia Indonesia ya tentunya. Apa tuh kira-kira kalau Film dewasa. Sekarang banyak banget gak sih film-film Indonesia maupun luar negeri yang memberikan tontonan yang sebenarnya tuh gak wajar untuk ditonton. Dan juga sekarang banyak banget video klip menyelipkan adegan-adegan yang tidak pantas di film anak-anak. Oh iya, ada juga yang menyelipkan unsur-unsur LGBT. Jangan menormalisasikan hal-hal yang kayak gitu. Ya karena kan semua tuh ada normanya gak sih? Setuju nggak guys? Setuju banget sih aku. Betul banget nih, aku juga sering banget dapat pertanyaan tentang perihal tersebut. Terus juga remaja tuh awal-awalnya mungkin kayak penasaran ya mereka nonton. Makin lama tuh kebanyakan makin kecanduan. Dan di situ tuh bisa juga kayak merusak otak mereka, pemikiran mereka tentang hal-hal tersebut. Aku juga sering banget ya dapet pertanyaan kayak gitu, dan menurut aku mereka tuh nggak sadar loh sama dampak negatif dari apa yang mereka lakukan untuk kesehatan mental serta fisik diri mereka sendiri. Nah guys, aku ada nih cuplikan, bisa kalian nilai dari sudut pandang masing-masing. Apakah ini keputusan yang benar? Maafin ibu ya nak.
Nah, kalau dilihat-lihat cuplikan tadi sebenarnya nyambung gak sih sama topik yang sebelumnya kita bahas, dan kemungkinan itu dampak dari tontonan tersebut. Aku sih setuju banget ya sama yang diomongin sama Kak Lulu. Film dewasa itu bikin kita tuh punya pemikiran tersendiri dan jadi punya nafsu sesaat gitu. Banyak banget ya di luar sana yang mempraktekkan hal tersebut, padahal itu kalau misalnya belum ada hubungan inti gitu ya, itu menurut aku jangan dilakuin, karena kan mereka tuh nggak memikirkan konsekuensinya nanti buat kedepannya bagaimana. Kalau dari kesehatan fisik, tontonan itu juga nggak sehat loh, karena bisa memicu kecanduan dan sulit berkonsentrasi. Di samping itu juga bisa memicu penyakit seksual yang berisiko seperti seks bebas dan penyakit menular. Karena kan kita nggak tahu ya, mereka punya penyakit yang dapat menular atau enggak. Wah, ternyata dampaknya banyak sekali ya teman-teman. Oh ya, menurut kalian berdua, gimana sih cara kita supaya nggak terpengaruh sama film dewasa? Paling penting itu kita harus punya pengetahuan yang benar-benar nih tentang seks. Kita bisa tanya sama orang tua, tapi banyak nih ya di luar sana tuh kita tuh malu untuk bertanya sama orang tua kita sendiri. Padahal menurut sudut pandang psikologi, seharusnya anak kecil itu sudah harus diajarkan mana bagian sensitif yang tidak boleh dipegang nih oleh orang lain. Dan seharusnya anak itu tidak perlu nih yang namanya malu-malu untuk bertanya kepada orang tua, agar komunikasi orang tua dan anak itu tetap terjaga dengan baik. Dan itu kita juga harus loh memilih tontonan yang sehat dan bermanfaat. Banyak film-film yang menarik, menginspirasi, serta mengedukasi kita. Terus gimana sih kalau misalkan kita punya teman yang kecanduan akan kayak gitu? Mungkin di sini banyak teman-teman yang nonton ini bingung banget nih mau kasih tahu temennya gimana supaya nggak kecanduan nonton film seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan? Kita bisa ajak teman kita untuk terbuka sama kita dan ngajaknya tuh ya dengan cara yang baik ya, jangan dengan unsur pemaksaan ya, untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat sehingga bisa mengalihkan dia dari kecanduannya terhadap menonton film dewasa tersebut. Nah, topik selanjutnya aku mau kasih tahu cuplikan tentang pembelian sesuatu nih, dan aku mau melihat dari sudut pandang kalian berdua seperti apa. Huh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Wah, aku shock banget sih lihat scene-nya itu ya. Nah, itu pasti karena teman sebaya ya. Karena menurut aku tuh pengaruh remaja-remaja tuh emang karena faktor pertemanannya ya. Dan remaja tuh cenderung bertindak impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya. Wah, kacau banget sih videonya. Pasti itu banyak anak di bawah umur. Sekarang juga banyak ya minimarket atau market-market di luar sana tuh yang menjual sarana proteksi ini dengan sangat bebas. Harusnya market-market di luar sana itu lebih aware sama hal ini. Jadi kita bisa mengurangi dampak-dampak kayak negatif. jaga-jaga gitu ya. Iya, benar. Bener dengan Dokter Aza. Dan juga banyak nih case-nya ya yang masih nyambung tentang pembelian barang-barang yang menurut aku tuh harus ada sesuai dengan umurnya. Aku ambil deh contohnya kayak orang tua menyuruh anaknya untuk membeli rokok di warung terdekat. Padahal kan secara tidak langsung hal itu memperkenalkan kepada anaknya dunia merokok dan membangkitkan rasa penasaran, karena kan remaja itu kan rentan yang namanya penasaran ya, pengen coba-coba. Iya, benar banget. Masalah ini tuh bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua sih menurut aku ya. Pemerintah tuh juga perlu membuat regulasi yang lebih ketat terkait penjualan rokok kepada anak-anak. Sementara masyarakat tuh harus turut banget beserta dalam kampanye anti rokok dan memberikan dukungan kepada orang tua dalam mendidik anaknya supaya lebih baik lagi. Bener banget nih, banyak banget market-market di luar sana yang tidak aware dengan hal tersebut, tidak menanyakan umur. Harusnya sih nunjukin KTP ya, soalnya itu kan juga buat kebaikan masing-masing nih, Benar. supaya tidak terjadi hal-hal yang kita sebenarnya nggak mau inginkan. Wah, makin seru ya topik yang lagi kita bahas. Oke, lanjut aja yuk kita ke topik selanjutnya. Hal ini sebenarnya udah biasa banget loh teman-teman di kalangan anak muda, dan juga tentunya biar kelihatan keren. Waduh, kira-kira apa tuh Kak Lulu? Apa ya? Yuk kita simak bareng-bareng cuplikan berikut ini.
Bisa dilihat kan dari cuplikan tersebut, anak zaman sekarang pusing dikit minum, stres dikit minum, padahal banyak banget ya dampak negatif dari mengonsumsi alkohol yang berlebihan. Kira-kira apa aja tuh dampak negatifnya terhadap psikologis dan kesehatan? Wah, harusnya tuh minum alkohol jangan dinormalisasikan ya, karena banyak loh dampak negatif buat tubuh kita sendiri. Bisa menyebabkan kerusakan hati, kerusakan otak, yang mana bikin kita tuh jadi susah mikir dan gampang lupa. Sama bisa juga merusak lapisan lambung dan usus, serta bisa memicu peradangan lambung. Banyak banget ya dok dampak negatif terhadap tubuh kita. Kalau dampak menurut psikologinya gimana ya Teh Awa? Orang yang banyak mengonsumsi alkohol itu sangat rentan ya, dan alkohol itu merupakan faktor berpengaruh dalam sejumlah kondisi negatif, termasuk seperti kecemasan, depresi, gangguan psikotik, dan bunuh diri. Yang lebih bahayanya tuh bunuh diri. Kira-kira ada nggak ya cara untuk menghentikan kebiasaan tersebut? Ada loh beberapa cara untuk mengurangi kecanduan terhadap minuman alkohol, yaitu pertama dengan support sistem keluarga, support sistem teman terdekat, terus juga melakukan hal-hal positif kayak olahraga, serta detoksifikasi. Bener banget. Ada juga nih caranya dengan mengedukasi dan memberi afirmasi positif, serta memberitahu kalau dengan cara minum alkohol itu bukanlah jalan yang baik gitu dari suatu masalah. Justru malah menambah masalah nggak sih kalau kita minum terlalu banyak, dan kayak banyak banget kan dampak-dampak negatifnya. Iya bener banget. Iya. Dan kalian tuh, aku mohon banget jangan pernah merasa sendiri. Pasti tuh banyak orang sekitar tanpa disadari, mereka tuh pasti peduli dan selalu ingin melihat kalian tuh baik-baik aja gitu. Bener sekali tuh Teh Awa. Nah guys, kalian itu jangan pernah ya merasa sendiri. Banyak kok yang sebenarnya tuh sayang banget sama kalian. Kita di sini doakan para penonton, semoga diberi kebahagiaan selalu. Wah, seru banget ya obrolan kita tentang pergaulan bebas ini. Semoga obrolan kita menginspirasi kalian yang menonton, dan juga untuk kalian nih yang sedang berada di zona nyaman ini untuk lebih berhati-hati dan memikirkan dampak kedepannya. Jangan lupa like and subscribe podcast ini. Buat kalian yang penasaran lebih lanjut tentang edukasi lainnya, bisa cek Instagram Dr. Aza dan juga Teteh Awa. Makasih banyak ya Dr. Aza dan Teteh Awa dan teman-teman yang sudah menonton video ini.